Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dan mata kuliah kecakapan antar personil. Perkenalkan, nama saya Riani Lasromaita Semanjorang dengan NIM 8040240 dengan topik peran mahasiswa dalam menanggapi hoaks. Hoaks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoaks ialah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hoaks merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya atau juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Penyebaran berita hoaks. Dengan perkembangan internet sekarang ini, banyak berita hoaks yang bermunculan. Penyebaran berita hoaks sendiri semakin diperparah dengan semakin mudahnya berita tersebut tersebar melalui internet. Melalui media sosial, para pelaku biasanya menyebarkan berita hoaks tersebut hingga tersebar dengan begitu secepatnya. Saat ini berita hoaks sudah dibuat sedemikian rupa menyerupai berita asli hingga tersebar dengan begitu cepatnya. Saat ini berita hoaks sudah dibuat semakin rupa menyerupai berita asli, dilengkapi dengan data-data yang seolah-olah itu fakta. Media sosial yang banyak dipakai untuk menyebarkannya adalah Facebook, Twitter, internet, dan TikTok. Ciri-ciri berita hoaks. 1. Berita mengakibatkan kecemasan, pemusuhan, dan pembencian. 2. Sumber berita yang kurang bisa dipercaya. 3. Foto dan video dalam berita tersebut merupakan rekayasa atau foto tidak sesuai. 4. Menggunakan kalimat-kalimat provokatif. 5. Sering mendapat komentar negatif, namun di sisi lain juga ada yang percaya berita tersebut. Penyebab tersebarnya hoaks. 1. Dibuat dengan sengaja. 2. Dengan pembuatan hoaks awalnya hanya sekedar iseng atau lelucon. 3. Orang ingin jadi yang pertama atau menyabar informasi, mencari sensasi, berlomba-lomba menikmati kesenangan dalam kebohongan. 4. Banyak orang merasa hebat kalau jadi yang pertama menyebarkan informasi entah benar atau tidak. Cara mengenal berita hoaks. 1. Perhatikan bahasanya yang selalu berempati, begitu juga penggunaan huruf besar yang banyak dan kumpulan tanda seru. 2. Lihat apakah ada kalimat seperti ini. Kirimkan ini ke setiap orang yang Anda kenal. Semakin mendesak permintaannya, semakin mencurigakan pesan tersebut. 3. Periksa sumber dari luar. Hoaks biasanya tidak menyebutkan kenyataan yang dapat dibuktikan terhubung ke website dengan info yang menguatkan. 4. Pembuatan hoaks biasanya mencoba segala cara untuk membuat dusta mereka dapat dipercaya. Contoh, menghubungkannya dengan sumber resmi atau padahal tidak ada sumber yang pasti atau justifikasi. Dampak berita hoaks. Berita hoaks biasanya dibuat demi tujuan keuntungan pribadi di pembuat berita tersebut. Berita hoaks juga membawa dampak yang kurang lebih sama dengan fitnah. Hanya skala serta dampaknya jauh lebih besar dan luas karena dampak berita hoaks. Berita hoaks biasanya dibuat demi tujuan keuntungan pribadi
di tempat berita tersebut. Berita hoaks juga membawa dampak yang kurang lebih sama dengan fitnah. Hanya skala serta dampaknya jauh lebih besar dan luas, karena biasanya menyangkut seseorang tokoh besar, organisasi, bahkan kelompok ataupun golongan tertentu. Berita hoaks dan berita palsu itu bisa menjadi salah satu pemicu munculnya perselisihan, keributan, juga menyebarkan kebencian. Dalam beberapa kasus ekstrim bahkan bisa menyebabkan sebuah negara hancur. Oke. Solusi perintah menyikapi dan melawan hoaks. 1. Melibatkan masyarakat umum secara langsung dengan membuat sesuatu komunitas yang bertujuan untuk memerangi hoaks, karena peran serta masyarakat juga dibutuhkan baga pemerintah dalam personal. 2. Bekerja sama dengan Google untuk menghapus konten hoaks dari mesin pencarian. 3. Pemerintah melakukan pendekatan terhadap akun-akun berpengaruh, memberikan pengertian sejauh mana bahaya isu-isu yang berkembang di media sosial. Peraturan undang-undang tentang hoaks. Pelaku penyebar hoaks bisa terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang IT atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam pasal itu disebutkan setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Kesimpulan dari hoaks itu yaitu: pertama, hoaks atau pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. 2. Penyebaran berita hoaks mudah menyebar melalui internet. Jalurnya bisa berupa secara online, media sosial, hingga chatting di aplikasi pesan instan. Berita hoaks banyak menimbulkan dampak negatif. 3. Pelaku penyebaran hoaks bisa terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang IT. Baiklah, dari presentasi itu dengan topik peran mahasiswa dalam menanggapi hoaks. Baiklah, dari presentasi saya ucapkan terima kasih.